Selanjutnya Pak, kita tidak terhenti di sini. Muncul lagi kemudian salah seorang filsuf, ia adalah George Berkeley. George Berkeley merupakan salah satu filsuf yang berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya yang kita bahas di dalam konsep idealisme itu sendiri. Berkeley merupakan salah satu filsuf empirism. Dan di dalam filsafat, Berkeley sering disebut sebagai bapak idealisme karena dia mampu merumuskan secara sempurna tentang bentuk idealisme murni. Pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Spinoza yang beranggapan bahwa material adalah realitas dengan menggunakan logika empiris. Dia mengatakan bahwa yang ada hanyalah apa yang dapat kita lihat. Dia percaya kita tidak dapat mengetahui tentang dunia itu lebih banyak selain daripada apa yang kita tangkap melalui indera kita sendiri. Pemikirannya ya hampir sama dengan pemikiran Hegel, Pak, bahwa tidak ada benda materi yang berdiri sendiri di luar dari pikiran itu sendiri atau di luar dari ide itu sendiri. Sederhananya, George Berkeley beranggapan bahwa materi itu tidak ada, yang ada adalah persepsi. Jadi materi itu tidak ada, yang ada adalah persepsi kita terhadap sesuatu. Artinya, segala sesuatu itu menjadi ada dan tidak ada itu tergantung dari persepsi individu atau tergantung dari persepsi kita tentang sesuatu itu ada dan tidak adanya. Contoh sederhananya, kita akan membayangkan rokok. Ketika kita membayangkan rokok ini, coba kita membayangkan juga rokok tanpa kualitas indrawinya atau membayangkan rokok tanpa bentuknya, tanpa warnanya, dan tanpa aromanya. Maka jawabannya adalah tidak ada yang dapat kita bayangkan sama sekali. Artinya, rokok ini atau sesuatu apapun itu tergantung pada persepsi kita. Inilah yang dianggap sebagai idealisme subjektif atau idealisme dogmatis. Immanuel Kant juga tidak mau kalah. Dia juga hadir dan memberikan konsep idealismenya tentang apa itu ide dan realitas. Immanuel Kant ini salah satu filsuf yang ada di Prusia pada tahun 1724. Dia akrab dengan pemikiran rasionalismenya René Descartes dan Spinoza, dan juga akrab dengan pemikiran empirisme John Locke maupun George Berkeley dan David Hume. Sama seperti Aristoteles yang mengkritik pemikiran idealisme Plato, Immanuel Kant juga hadir mengkritik konsep idealisme dan realitas dari filsuf-filsuf sebelumnya. Dia mengatakan bahwa perdebatan atau konsep-konsep tentang idealisme dan realitas sebelumnya itu sama-sama memiliki kebenaran dan sama-sama memiliki kesamaan. Immanuel Kant hadir di dalam hal ini menjembatani perdebatan antara aliran pikiran rasionalisme dan aliran pikiran empirisme. Immanuel Kant beranggapan bahwa baik itu dunia ide maupun dunia realitas, dua-duanya sama memainkan peran di dalam persepsi kita memandang tentang segala sesuatu atau di dalam memandang dunia itu sendiri, Pak. Menurut Immanuel Kant, pikiran kita lah yang membentuk apa yang kita anggap sebagai ruang dan waktu. Kant percaya bahwa ada dunia luar atau yang terkenal dengan istilahnya Ding and Sich. Dan menurut Immanuel Kant, kita tidak akan pernah bisa percaya atau mengetahui dunia luar itu secara murni, dikarenakan pikiran kita tidak terbiasa dengan itu. Artinya, persepsi dan akal itu adalah dua hal yang memberikan sumbangan terhadap pengetahuan kita tentang sesuatu, atau pengetahuan kita terhadap ruang dan waktu itu sendiri. Gak paham apa yang dimaksud dengan Immanuel Kant, atau otaknya sudah berputar-putar dan pusing. Oke Pak, kita langsung saja memberikan contoh. Jadi contohnya, ketika kita bermain bola dan mengetahui orang menendang bola ke arah kita, akal kita secara otomatis akan memprediksi kapan bola yang ditendang ke arah kita itu akan sampai. Dan kita akan mampu mempersiapkan diri bagaimana cara menangkap bola itu sehingga kemudian tangkapan kita pas. Nah, dari bola yang ditendang tersebut, tanpa akal atau pikiran kita mempersiapkan menangkap bola itu dengan pas, maka tangkapan kita akan meleset atau kita tidak akan pernah bisa menangkap bola tersebut. Tanpa akal yang menyusun ruang dan waktu atau yang menyusun tentang kecepatan bola, jarak bola, dan ukuran jarak jauh yang membuat kita bersiap untuk menangkap bola tersebut dengan tepat, maka kita tidak akan pernah menangkap bola tersebut dengan tepat tanpa menggunakan akal itu sendiri. Artinya, akal kita memberikan signal dan akal kita membentuk strategi atau formulasi untuk kita memahami dunia itu sendiri atau untuk kita memahami realitas itu sendiri. Inilah yang dimaksud Immanuel Kant sebagai idealisme transendental.
Dan singkatnya itulah tadi konsep-konsep atau gambaran tentang definisi idealisme, yang jika kita telisik dan kita pelajari sejarahnya, maka kita akan menemukan berbagai macam aliran pemikiran dan berbagai macam perdebatan-perdebatan yang terjadi mulai dari masa zaman Yunani klasik sampai zaman modern, atau di mana ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang. Kita mungkin sering berbicara, sering berdiskusi, atau ngobrol dengan banyak orang tentang idealisme, di mana secara bersamaan kita paham bahwa apa yang mereka sampaikan tentang konsep idealisme itu tidak sepenuhnya benar, atau bahkan melenceng dari definisinya. Namun, kita tidak serta-merta memotong pembicaraan mereka, atau tidak serta-merta menghakimi. Ah, goblok lu, tolol lu. Nggak seperti itu, tidak Pak. Karena saya yakin percaya ilmu pengetahuan itu bertahta di atas menara gading. Dan ilmu pengetahuan itu hadir untuk dipelajari agar kita mampu menerima pendapat orang lain. Agar kita mampu menerima bagaimana orang lain memahami segala sesuatu. Dan saya yakin dan percaya bahwa ilmu pengetahuan itu hadir bukan untuk memotong lidah orang-orang di dalam mengekspresikan pikirannya. Bukan untuk memotong lidah orang di dalam menyampaikan pendapatnya tentang segala sesuatu. Tetapi hadir untuk bagaimana kemudian kita bisa berdialektika, bagaimana kita bisa saling menerima pendapat dan menghargai pendapat satu sama lain. Itulah substansi dari ilmu pengetahuan itu sendiri, saya rasa sejauh ini. Bahkan ilmu pengetahuan tidak hadir untuk membuat kita sombong, atau hadir atau dipelajari untuk membuat kita merasa benar seolah yang paling pintar di dunia ini. Tidak Pak, tetapi ilmu pengetahuan hadir untuk menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah, sedikit rekomendasi untuk rekan-rekan sekalian, jika masih ingin memahami atau masih penasaran dengan konsep idealisme, teman-teman bisa membaca buku-buku filsafat. Misalnya buku filsafat barat yang ditulis oleh Bertrand Russell, atau bahkan membaca jurnal-jurnal ilmiah tentang konsep-konsep idealisme mulai dari Plato, Aristoteles. Bertrand Russell bahkan mungkin mengkritiki, salah satu orang yang mengkritiki tentang idealisme, atau bahkan tentang pemikiran atau konsep pemikiran idealismenya Immanuel Kant dan lain-lain. Saya rasa sekian pertemuan kita untuk kali ini di dalam memahami tentang definisi idealisme. Sampai bertemu kembali. Masih dipeluk setan, alergi berada